Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Biologi ITERA. Saya Alfredo Edward Lazuardi dan dua rekan saya, Kak Ika Fitria dan Kak Nabila Ramanda Putri, kami dari kelompok Bioteknologi Kesehatan akan mempresentasikan jurnal kami tentang metode transfer asam nukleat sebagai dasar terapi gen. Selamat menyaksikan. Outline yang akan kami jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, di mana di situ akan dijelaskan mengenai apa itu gen, apa itu terapi gen, dan juga jenis-jenis dari terapi gen tersebut. Lalu yang kedua adalah metode, yaitu akan dijelaskan mengenai metode transduksi, lalu proses-proses apa saja di metode transduksi, lalu vektor apa saja yang terlibat, dan juga contoh dari transduksi. Dan akan diakhiri dengan kesimpulan. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari gen. Jadi gen itu merupakan unit fungsional yang dapat diturunkan dengan kandungan sekuen basa spesifik yang berperan untuk membuat protein. Nah, jadi gen ini merupakan pembawa informasi genetik dari suatu individu kepada keturunannya atau dicontohkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, gen ini dapat mengalami kerusakan yang mengakibatkan protein yang dikode itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan penyakit yang biasa kita kenal dengan penyakit genetik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang terapi gen. Jadi terapi gen ini merupakan suatu pengobatan dilakukan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau gen-gen yang cacat. Yaitu dengan cara memasukkan gen normal ke lokasi gen dalam genom yang non-spesifik untuk mengganti gen yang abnormal dengan gen yang normal melalui dengan cara mutasi reverse selektif atau dengan cara mengubah regulasi pengaktifan dari gen tertentu. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam terapi gen yaitu metode transfer asam nukleat, yaitu dengan cara memindahkan asam nukleat ke dalam sel eukariot. Dan itu dapat dilakukan dalam metode fisik, kimia, dan juga biologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode transduksi. Nah, metode transduksi ini merupakan metode yang paling umum digunakan, yaitu dilakukan dengan cara menyisipkan gen normal ke dalam genom virus yang kemudian vektor virusnya akan diinjeksikan ke dalam sel manusia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa virus yang biasa digunakan dalam metode transduksi. Terdapat 4 virus yang biasa digunakan dalam metode transduksi. Yang pertama yaitu retrovirus, yang kedua adenovirus, yang ketiga adeno-associated virus, yang keempat herpes simplex virus. Retrovirus, virus ini tergolong ke dalam virus golongan RNA, di mana dia dapat membuat kopi untai ganda menggunakan enzim transkriptase. Ketika gen tersebut masuk ke dalam sel inang, gen tersebut segera terintegrasi secara acak ke dalam sel inang dan menggantikan sel yang abnormal. Namun karena secara acak tadi, maka dia tidak spesifik, sehingga terdapat kemungkinan terjadi adanya mutasi ketika gen terintegrasi dan membuat adanya kerusakan baru, yaitu adenovirus. Virus ini termasuk ke dalam virus golongan DNA yang mana jika membelah dia akan membawa gen baru. Nah, adenovirus ini dia bisa mentransfer materi genetik ke tubuh kita disebabkan karena struktur adenovirus memiliki duri-duri protein yang bisa melekat di reseptor sel-sel tubuh kita. Nah, ketika sudah melekat, si virus ini akan mentransfer materi genetik tadi ke dalam nukleus. Namun ketika ditransfer itu, dia tidak dapat berintegrasi dengan materi genetik yang ada di nukleus tubuh kita. Jadi ketika materi genetik tadi telah ditransfer ke dalam nukleus tubuh kita, dia tetap melakukan replikasi dan memperbanyak diri. Namun karena tidak terintegrasi tadi, maka bisa memicu sel kanker. Namun di samping itu, balik lagi tergantung pada sel targetnya. Karena mau bagaimanapun materi genetik harus tetap memperbanyak diri agar bisa menggantikan sel yang rusak tadi. Hanya saja jika berlebihan maka akan memicu sel kanker. Kemudian vektor virus selanjutnya yang biasa digunakan untuk metode transfer gen itu ada AAV dan HSV. Nah, AAV ini dia adeno-associated virus. Dia merupakan virus DNA beruntai tunggal, berukuran kecil, tapi dia memiliki spektrum infeksi yang luas. Namun dia dapat bekerja sangat tepat pada situs yang spesifik, yaitu kromosom nomor 19, dengan ketepatan mencapai 100%.
Nah, untuk HSV atau herpes simplex virus, dia itu merupakan virus neotropik sehingga biasanya dia menginfeksi sel saraf. Namun, dia memiliki genom yang sangat besar sehingga oleh peneliti genom ini disisipkan beberapa jenis gen yang kemudian ketika diinjeksikan ke dalam sel inang, dia tidak hanya dapat menginfeksi sel saraf, namun dapat menginfeksi organ-organ lainnya juga atau sel-sel lainnya juga seperti hati dan pankreas. Nah, bagaimana sih mereka dapat mentransferkan materi genetiknya ke dalam tubuh sel inangnya? Nah, jadi ketika mereka diinjeksikan, materi genetik yang mereka bawa itu terselubung oleh protein. Nah, ketika mereka akan mentransferkan gen ke dalam sel inangnya, ke dalam nukleus, kita katakanlah, nah, protein tersebut akan menerjemahkan materi genetik yang mereka bawa menjadi mRNA. Sehingga mRNA yang mereka bawa itu akan diterjemahkan oleh ribosom pada sel inang menjadi protein. Nah, protein ini yang akan memperbaiki gen-gen yang rusak. Jadi ketika sel inang dia terjadi kerusakan gen sehingga dia tidak dapat mengekspresikan protein yang cukup untuk tubuh, protein yang dihasilkan oleh virus ini yang diterjemahkan oleh sel inang itu yang akan membantu menterapi gen tersebut, gen yang rusak tersebut. Kemudian metode ini biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit apa sih? Jadi dia biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit cystic fibrosis, hemofilia, kemudian ada muscular dystrophy, kemudian ada sickle cell anemia atau anemia sel sabit, dan pengobatan kanker dan beberapa infeksi tertentu. Nah, mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena metode ini tuh merupakan metode yang paling umum digunakan dan dia juga sangat efektif dan sangat mudah untuk diujikan secara klinis. Tapi metode ini nih memiliki efek samping. Jadi efek samping dari metode ini nih dia bisa menyebabkan kanker, kemudian inflamasi, dan justru dapat menjadi virulen bagi sel inangnya. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini ialah perkembangan biologi molekuler, khususnya pada bidang bioteknologi, itu mempermudah peneliti untuk dapat memanipulasi gen yang akan menjadi dasar untuk perkembangan terapi gen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami minta maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.